Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1222086, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya di sini ingin menyampaikan tugas makalah dan PPT dan video bagian 6. Baiklah, saya langsung aja ke dalam materinya, yaitu tipe dan dampak pemungutan pajak. Maaf, saya ulangi, tipe pajak dan dampak pemungutannya, bagian 6. Terdapat 5 submateri, yaitu yang pertama, pengertian pajak, pajak sebagai penerimaan negara, pengaruh pajak terhadap kesejahteraan konsumen, dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen, dan yang kelima, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pajak. Menurut Charles E. Mellure, Ujianto et al. 2017, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam kurung orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut Supromo dan Damiati tahun 2010, pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung, menurut Pramono dan Damianti tahun 2010, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, pajak tidak langsung antara penanggung jawab dan pemikul berbeda. Materi yang kedua, pajak sebagai penerimaan negara. Pada dasarnya, penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Karena pada kenyataannya, penerimaan negara-negara sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Begitupun sebaliknya, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Berikut ini kelebihan dari pajak tidak langsung. Yang pertama, untuk anggaran pendapatan negara, dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung. Yang kedua, orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang ketiga, biaya pemungutannya rendah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak. Dan yang kelima, pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebagai salah satu alat pengatur dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Kekurangan dari pajak tidak langsung ialah kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regres dan tidak progresif, di mana orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang penghasilannya tinggi. Yang kedua, sebagai pajak konsumen, kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara baik, dalam arti bahwa yang memikul beban pajak adalah bukan destinaria, yaitu mereka yang menurut undang-undang pajak dimaksudkan sebagai pemikul beban pajak.
Materi yang ketiga, pengaruh pajak terhadap kesejahteraan konsumen. Dalam beberapa hal, kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Penting sekali membedakan secara jelas antara biaya tak langsung dan biaya langsung dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Apabila pajak penjualan tersebut dipungut pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak, berarti akan timbul baik. Materi yang keempat, dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Bagi orang-orang yang tergolong mempunyai penghasilan rendah, pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, karena memang biasanya mereka itu sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau dikenakan pajak tidak langsung, akan mengurangi tabungannya, melainkan akan mengurangi konsumsinya. Dengan alasan yang demikian ini, maka masuk akal jika kemudian pajak yang dikenakan terhadap petani yang sebagian besar berpenghasilan rendah tidak dilakukan. Materi yang terakhir yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Kelebihan beban yang ditemukan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dalam kurung, welfare cost of taxation. Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak, the welfare cost of taxation, dan biaya langsung akibat pajak dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.